Kita tentu pernah mengulas hal ini beberapa tahun yang lalu, dan kini kita akan melakukan recap sekaligus countdown untuk logika konyol yang ada di Super Sentai. Karena dulu ketika kita masih kanak-kanak, hal-hal berikut memang terkesan sangat keren. Namun seiring bertambahnya usia, kita akan menyadari betapa kocaknya logika tersebut. Dalam video ini, kita juga akan menambahkan beberapa poin yang tentunya belum pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan terima kasih kepada kalian yang turut berpartisipasi melengkapi list berikut dalam kolom komentar yang ada di episode sebelumnya. Dan langsung saja kita simak top 10 logika konyol Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Percikan api. Sudah tahu kan kalau setiap pertempuran Super Sentai melawan musuh apapun, mereka selalu mengeluarkan percikan api dari tubuhnya, baik itu monster ataupun dari para hero sendiri. Apapun bentuk serangannya, mau itu sabetan pedang, tembakan laser ataupun peluru, semua akan mengeluarkan efek yang kita sebutkan tadi. Lalu mengapa hal tersebut harus dipertahankan di setiap season? Special effect semacam ini memang sudah tradisi bagi seluruh tokusatsu, tidak hanya Super Sentai, melainkan Kamen Rider, Ultraman, dan juga Metal Hero. Tentu saja, hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab seperti yang kita ketahui, Super Sentai adalah acara anak-anak yang harus mengedepankan sisi family friendly. Artinya, percikan api tersebut sengaja dibuat untuk meminimalisir efek-efek sadis yang tidak layak dipertontonkan kepada audiens muda. Ya, intinya kalau percikan api tersebut diganti dengan efek darah berceceran, maka bisa terkesan mengerikan dan ditakutkan akan menuai protes dari para orang tua. Penomoran anggota. Nah, ini dia yang baru. Dalam beberapa season Sentai, ada yang mengeluarkan penomoran anggota pada setiap personilnya. Biasanya disesuaikan dengan urutan masuknya anggota tersebut atau urutan dari roll call yang mereka lakukan. Hal tersebut sudah dilakukan sejak season Himitsu Sentai Goranger dan masih terus dilakukan pada season-season kedepannya, bahkan sampai sekarang. Namun yang agak kocak di sini adalah kadang penomoran tersebut masih kurang begitu akurat. Sebab ada saja yang memiliki nomor urut yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya, di Tokusho Sentai Deka Ranger, kita bisa melihat bahwa Deka Red, yakni Banban Akaza memiliki nomor urut 1, seperti kebanyakan Sentai merah lainnya. Namun yang konyol dalam hal tersebut adalah bahwa Deka Red merupakan anggota terakhir yang tergabung dalam 5 anggota utamanya. Itu sama seperti Kyoryuger, Tokyuger, Zyuohger, dan masih banyak yang lainnya. Yang sepertinya, nomor urut tersebut nyaris tidak ada artinya. Apalagi rekrutmen anggotanya masih terbilang acak dan tidak selalu dari nomor urut 1, kecuali urutan roll call-nya. Artinya, pemilik angka 1 sekalipun tidak selalu merupakan anggota pertama yang dipilih duluan. Logo yang sudah tercetak. Sama halnya dengan segmen sebelumnya tadi, di nomor urut 8 ini juga merupakan poin baru yang pernah di-request oleh penonton. Sebab semua season Sentai ataupun tokusatsu manapun selalu memiliki simbol sendiri untuk menekankan ciri dari season tersebut. Logo-logo yang dimaksud bisa tercetak di senjata, mecha, dan juga kostum mereka. Dan yang kita anggap konyol di sini adalah logo yang sudah ada di tubuh Zord atau mecha para Sentai tersebut. Adalah hal yang biasa jika itu tercetak di bagian robot yang sudah dimiliki oleh mereka sejak awal. Namun bagaimana jika itu ada di robot yang baru atau belum dimiliki secara penuh? Hal itu nyata adanya. Begini contohnya, di Kaizoku Sentai Gokaiger ada beberapa mecha yang belum 100% dimiliki oleh bajak laut tersebut. Namun, sudah memiliki logo Sentai tersebut sejak awal. Seakan-akan mengatakan bahwa Sentai Hero pasti akan mendapatkan robot tersebut bagaimanapun caranya. Hal itu juga terjadi di beberapa season lainnya. Dan sayangnya, memang minim sekali penjelasan soal itu. Tapi yang bisa dipastikan adalah karena bagaimanapun anak-anak tidak akan memperdulikannya. Senjata yang muncul entah dari mana sudah biasa terjadi di Super Sentai. Ketika para pahlawan kita hendak bertarung, mereka selalu membawa senjata sebagai sarana pertempuran demi melawan musuh mereka. Akan tetapi yang selalu jadi perhatian adalah senjata yang tiba-tiba muncul di tangan para hero. Baik itu pedang, pistol, tombak, dan masih banyak lagi. Tidak seperti zaman dulu, ketika Sentai masih menggunakan traditional gun holder atau kantong pistol yang ada di sebelah kiri atau kanan sabuk mereka. Di era saat ini, hal tersebut sudah sangat jarang.
Memang ada beberapa season seperti Bowcanger, Geki Ranger, atau Go Busters yang menggunakan semacam teknologi teleportasi atau kompresi sistem, di mana senjata tersebut bisa muncul kapan saja saat mereka butuhkan. Namun tidak dengan beberapa Sentai lain, karena sejatinya senjata yang dimaksud bisa muncul dari belakang punggung atau dari dalam jaket mereka tanpa penjelasan yang benar-benar masuk akal. Seakan senjata barusan memang sudah ada di sana sejak tadi. Memang, hal itu hanyalah kiat mempersingkat waktu oleh para kru di belakang layar yang sudah bersiap untuk menyerahkan item senjata tersebut saat diperlukan. Namun tetap saja, itu masih cukup konyol di mata penonton. Menunggu monster menjadi raksasa. Ya, ini dia yang seharusnya sudah mereka lakukan sejak awal. Kita sering memperhatikan kalau setelah Super Sentai melakukan finisher baik berupa tembakan, cannon, atau apapun bentuknya, selalu dilanjutkan dengan adegan growing monster, yakni kemunculan suatu metode pembesar kepada para monster mingguan. Lalu para Rangers akan memanggil mecha mereka setelah itu. Tapi yang pasti ada di benak kita semua adalah kenapa para Rangers tidak langsung saja menggunakan mesin raksasa tersebut sejak awal dan menginjak monster yang masih berukuran kecil barusan. Pastinya, pertarungan akan lebih mudah dimenangkan dan relatif lebih singkat. Ya, bagaimanapun hal tersebut adalah tradisi paten, dan ketika tidak ada, maka akan terasa kurang lengkap. Artinya, kalau para Rangers langsung menggunakan robot mereka di awal tanpa menunggu monster menjadi raksasa, ceritanya akan terasa amburadul dan tidak terkesan epik. Ya, intinya walaupun terkesan konyol, hal di atas tetap saja masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Menurunkan pasukan yang sudah pasti kalah. Pasukan-pasukan musuh di Super Sentai juga merupakan tradisi yang sejak awal ada di franchise ini. Memiliki bentuk yang beragam yang sesuai dengan tema musuh mereka, baik itu iblis, robot, atau apapun yang lainnya. Namun sepertinya, apapun bentuk dan kekuatan mereka, nyatanya pasukan-pasukan tersebut tetap tidak bisa mengalahkan Super Sentai. Kenapa? Sebab pasukan tersebut memang dipersepsikan dengan sangat lemah sehingga sangat mudah dikalahkan. Yang jadi persoalan ialah mengapa bos mereka sengaja menurunkan atau mengutus pasukan tersebut setiap kali menjalankan misi mereka. Padahal seperti yang sudah-sudah, mereka sudah pasti kalah dengan beragam cara. Apalagi, mereka juga dipersepsikan dengan sangat bodoh dan konyol. Ya, mungkin pasukan tersebut lebih kuat daripada manusia biasa. Namun pada para Rangers, mereka bukanlah lawan yang sepadan. Tidak peduli sepenting apapun misi yang dijalankan atau sesering apapun mereka dikalahkan, pasukan-pasukan ini akan terus diturunkan dan dipercaya. Langsung bisa mengendalikan robot. Selain itu, hal yang bisa membuat Super Sentai sangat luar biasa tentu saja adalah mecha yang mereka miliki. Berbentuk macam-macam sesuai dengan tema season yang disuguhkan, robot-robot tersebut memang menjadi menu utama dalam penjualan merchandise bagi Super Sentai sendiri. Akan tetapi, tidak peduli bagaimanapun bentuknya, para pahlawan kita tersebut nampaknya tidak memiliki kompromi dalam pengendaliannya. Yang artinya, mereka hampir bisa mengendalikan mesin raksasa tersebut dalam percobaan pertamanya. Memang, ada pula season Sentai yang secara realistis menyebutkan bahwa untuk mengendalikan mesin tersebut, mereka harus berlatih terlebih dahulu. Atau sebagai contoh lain, ada pula robot yang membutuhkan effort tertentu agar bisa dikendalikan dengan sempurna, yang dengan kata lain, mecha yang dimaksud tentu saja cukup sulit untuk dikendalikan dalam beberapa kasus. Namun di beberapa season, ada pula robot yang berkekuatan mistis yang dikendalikan oleh inner power mereka, sehingga tentu saja dipersepsikan dengan lebih mudah agar mempersingkat waktu. Kota dan bangunan yang hancur adalah hal biasa. Di setiap season atau tiap episode yang ada, selalu saja kota besar menjadi sasaran empuk untuk penyerangan monster-monster. Serta tidak jarang, gedung-gedung atau bangunan besar yang ada di sana hancur lebur saat penyerangan tersebut terjadi. Akan tetapi yang aneh di sini adalah tragedi tersebut nampaknya jadi hal biasa di Super Sentai. Ya memang, ada beberapa adegan evakuasi oleh aparat setempat dalam kasus tertentu. Namun yang sering terjadi adalah serangan tersebut sepertinya dianggap wajar dan tidak berdampak serius bagi perkembangan kota. Dan lagi, gedung-gedung yang dimaksud akan dibangun kembali dalam waktu singkat lalu dihancurkan lagi oleh para monster.
Atau yang paling aneh, semuanya selalu terjadi di negara Jepang, terutama kota Tokyo. Bayangkan betapa tidak amannya kota tersebut selama 45 tahun terakhir. Di dunia nyata, kehancuran semacam itu adalah tragedi besar yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar juga. Namun di Super Sentai, semuanya dipersepsikan dengan seringan mungkin, agar tragedi yang seharusnya mengerikan tersebut masih bisa ditangkap secara menyenangkan oleh anak-anak. Ledakan pada background, trademark Super Sentai sejak dulu hingga sekarang, di mana setelah melakukan roll call, mereka selalu akan memposekan gerakan signature masing-masing dibarengi dengan ledakan yang terjadi di belakangnya. Ledakan yang dimaksud bisa berupa dinamit asli atau bisa berupa efek komputer, tergantung dari lokasi pengambilan gambarnya. Semua memang terkesan epik dan heroik, melambangkan semangat yang membara bagi tiap Sentai sebelum melakukan aksinya. Namun kadang, hal itu dipersepsikan konyol oleh penonton dewasa dan juga kerap diparodikan dalam berbagai media, termasuk di Akiba Ranger sendiri. Kita tahu, ledakan tersebut hanya visualisasi semata, dan bukan kenyataan yang dipersepsikan dalam seriesnya. Namun berpose dengan latar berupa ledakan tersebut bisa saja memiliki resiko tersendiri pada kenyataannya. Walau semua memang tidak perlu dijelaskan secara rinci, toh anak-anak sebagai penonton tetap bisa menikmati hal tersebut, layaknya kita saat masih sekecil mereka dulu. Dan sebelum berlanjut ke posisi pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Roll call dan nomor urut 1 adalah yang paling menjadi sorotan semua fans, bahkan juga yang bukan fans Super Sentai sekalipun. Roll call singkatnya merupakan pengenalan nama para hero yang dilakukan sesaat setelah mereka berubah dan hendak bertarung. Dilakukan secara urutan satu persatu, dengan menyebutkan nama rangernya, bahkan bisa ditambah dengan beberapa kata-kata mutiara tertentu untuk memunculkan ciri bagi tiap hero-nya. Segalanya memang terkesan keren dan sangat mengagumkan bagi kita para pemirsa. Namun juga tidak jarang memunculkan kesan konyol bagi penonton yang lebih dewasa. Kenapa? Sebab bisa menyita waktu bagi pertempuran itu sendiri. Yang ada di benak kita adalah apa yang dilakukan para musuh sembari menunggu roll call-nya selesai. Tidak ada yang tahu. Yang jelas selama itu terjadi, maka monster mingguan akan mulai menyerang setelah semua anggota Sentai selesai mengenalkan diri mereka. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hal itu seringkali diparodikan dalam berbagai media, termasuk di Akiba Ranger yang merupakan parodi resmi dari Super Sentai series, yang menggambarkan betapa kocaknya konsep roll call tersebut. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.